Semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat kepada Mempar Materi, yang terhormat juga kepada teman-teman yang hadir di dalam ruang ini. Saya berdiri di sini sebagai moderator, yang akan memanduli presentasi hasil tugas kami selama 3 hari. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Mempar Materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini akan saya jelaskan tentang prinsip dan tahap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan sistematis yang bertujuan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum. 1. Relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. 2. Koherensi. Struktur secara logis dan terintegrasi dengan materi pelajaran yang saling berhubungan. 3. Efisiensi. Kurikulum harus dirancang dengan efisien sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal. 4. Fleksibel. Kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 5. Berpusat pada siswa. Kurikulum harus berpusat pada siswa dengan mempertimbangkan perbedaan individu dan kebutuhan belajar mereka. 6. Berorientasi pada tujuan. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang dapat dicapai melalui proses pembelajaran. 7. Berbasis riset. Kurikulum harus didasarkan pada penelitian dan bukti empiris yang kuat. Tahap-tahap pengembangan kurikulum. 1. Perencanaan. Analisis kebutuhan, asli kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Penentuan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pemilihan materi, memilih materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan. Pengembangan strategi pembelajaran, merancang strategi pembelajaran yang efektif dan menarik. Penilaian, menentukan metode penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan. 2. Implementasi. Pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi proses, mengevaluasi proses pembelajaran secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Revisi, melakukan revisi terhadap rencana pembelajaran jika diperlukan. 3. Evaluasi. Evaluasi hasil, mengevaluasi hasil belajar siswa untuk menghitung tingkat pencapaian tujuan. Evaluasi kurikulum, mengevaluasi kurikulum secara keseluruhan untuk mengetahui efektivitasnya. Kesimpulan, pengembangan kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis. Dengan mengikuti prinsip dan tahap-tahap yang telah disebutkan, diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami yang dimaparkan oleh Mempar Materi. Saya beri waktu dan kesempatan kepada teman mau menyanyi hanya 2 orang.
Bakti kepada saya. Dan saja tadi saya mendengar di paragraf pertama teman menyebutkan kata referensi kan? Salah. Referensi ya. Oke. Pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan kurikulum referensi? Joyce, kurikulum yang dilawan adalah kurikulum yang berfokus pada mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tantangan masa depan. Bagaimana mungkin ada kesalahan atau apa? Mas. Bertanya lagi? Tidak ada kan? Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian dan terima kasih.